Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan kelima tentang analisis dari SWOT ya. Apa itu analisis SWOT? Yang pertama kita akan bahas bahwa perusahaan itu dianggap memiliki dua jenis lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan internal, di mana lingkungan internal ini adalah lingkungan yang secara langsung berpengaruh pada aktivitas organisasi dan berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini berarti berada di luar organisasi. Nanti dia akan saling mempertukarkan sumber dayanya dengan organisasi tersebut dan biasanya tergantung satu sama lain. Lingkungan eksternal nanti ada terbagi menjadi makro dan juga mikro. Kedua lingkungan eksternal baik itu eksternal ataupun internal ini dituntut untuk bisa seimbang ya, agar kinerja dari organisasi bisa berjalan semaksimal mungkin. Yang pertama kita bahas tentang lingkungan internal. Lingkungan internal itu meliputi pemiliknya ya, pemilik dari organisasi atau perusahaan yang secara hukum atau historis sebagai pemilik dari bisnis atau usaha tersebut. Kemudian dewan direksi atau board of director ini dipilih sebagai para pemegang saham ya, dan pemilik untuk mengelola organisasi tersebut. Kemudian ada karyawan atau ini adalah yang bekerja dan beraktivitas dalam atau mengerjakan operasional dari perusahaan. Kemudian lingkungan kerja fisik ya, baik itu berupa fasilitas, gedung, lokasi ataupun peralatan. Juga di dalamnya ada keuangan dan accounting, ini masuk ke employee atau karyawan. Aspek teknik dan operasional berarti masuk ke misalkan kayak bangunan, fisik dan sebagainya. SDM dan juga struktur organisasi manajemen tadi berupa misalnya siapa direkturnya, siapa pegawainya dan seterusnya. Kemudian lingkungan eksternal itu sendiri adalah lingkungan yang berada di luar organisasi. Nanti saling bertukar sumber daya dengan organisasi. Ya, organisasi biasanya mendapatkan input dari lingkungan eksternal, kemudian ditransformasikan atau dirubah menjadi produk dan jasa, lalu akan menjadi output bagi lingkungan eksternal lagi. Ya. Jadi sangat bergantung. Nah ini kurang lebih lingkungan eksternal di dalam perusahaan. Ya. Ada lingkungan tadi Ibu sebut sebagai lingkungan mikro, ada lingkungan yang makro. Nah ini adalah lingkungan internal tadi karyawan, manajemen, lalu budaya dari usaha tersebut. Lingkungan eksternal mikro ada pelanggan, pesaing, pemasok, lalu pasar tenaga kerja. Lingkungan yang makro ada teknologi, sosial budaya, ekonomi, hukum, politik ataupun lingkungan internasional. Nah, kita bahas persatu. Yang pertama adalah eksternal mikro. Eksternal mikro salah satunya adalah pelanggan ya. Dia masih terdekat dengan organisasi. Biasanya membeli produk ataupun jasa dari organisasi tersebut. Perusahaan itu sangat memerlukan adanya dukungan dari pelanggan. Makanya ada sebutan bahwa pembeli adalah raja gitu ya. Itu sebenarnya mengisyaratkan bahwa pembeli itu harus diberikan servis yang terbaik ya. Kemudian di sini pengamatan reaktif memusatkan perhatian pada kecenderungan dan masalah pelanggan ya. Kemudian pelanggan proaktif terhadap pelanggan, memperkirakan kejadian, kecenderungan dan masalah sebelum hal itu terjadi ya. Jadi bagaimana perusahaan itu harus mengantisipasi nih kira-kira yang akan menjadi keluhan yang akan dikeluhkan oleh pelanggan apa gitu. Nah, keluhan itu sangat diusahakan seminimalisir, diminimalisir. Kemudian yang kedua pesaing atau kompetitor ya. Ini perusahaan juga harus memandang sebagai pesaing sebagai motivator ya. Bagaimana agar kita bisa maju kalau kita punya pesaing. Karena dari pesaing itu biasanya menuntut perusahaan untuk lebih melakukan inovasi dan lain sebagainya. Kemudian ada pemasok. Pemasok adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku, teknologi, keuangan dan sumber informasi kepada perusahaan lain ya. Pastinya ada hubungan saling ketergantungan antara pemasok dan juga perusahaan. Kemudian ada perwakilan pemerintah ya, baik itu dari bagian Kemendagri gitu ya, Menteri Perdagangan dan sebagainya. Itu biasanya
terkait dengan kita gitu ya, dengan para pengusaha. Misalnya ada regulasi apa, itu juga masuk di perwakilan-perwakilan pemerintah. Kemudian lembaga-lembaga keuangan seperti bank ataupun asuransi itu termasuk lingkungan eksternal mikro. Nah, untuk lingkungan eksternal mikro, yang pertama ada ekonomi, yaitu kondisi ekonomi dari sebuah negara atau bahkan internasional. Misalnya kayak seperti kemarin perekonomian di masa pandemi itu sangat lesu ya awalnya gitu, tapi kemudian langsung bergeliat dan semuanya ternyata berubah menjadi online gitu ya. Belajar online, belanja online, bahkan kegiatan-kegiatan yang lain pun dikerjakan secara online. Itu berarti kondisi ekonomi ya. Yang kemudian teknologi ini juga mempengaruhi perusahaan dan termasuk dari lingkungan eksternal ya. Bagaimana teknologi itu seperti bergerak atau berubah per detik ya. Baru hari ini kita punya teknologi baru, ternyata besoknya misalnya udah muncul teknologi yang lain lagi, selalu berubah. Dan itu pasti mempengaruhi kinerja perusahaan. Dan kemudian politik dan hukum nanti akan berpengaruh pada undang-undang ataupun regulasi dari pemerintah untuk sektor perdagangan atau bisnis ya. Kemudian sosial budaya ini merujuk pada demografi dari suatu daerah, ya, perilaku dan juga norma yang penduduk dalam suatu masyarakat tertentu ya. Bagaimana misalkan kita sedang berbisnis di lingkungan apa, lalu pangsa pasar kita itu demografinya bagaimana gitu ya, maka itu akan mempengaruhi dari produk dan jasa yang akan dihasilkan oleh perusahaan, akan menyesuaikan biasanya. Nah, itu adalah lingkungan eksternal mikro dan juga makro dan juga lingkungan internal dari perusahaan. Kemudian contoh pengaruh timbal balik antara lingkungan dan perusahaan, di mana dunia usaha biasanya turut serta meningkatkan ekonomi masyarakat ya kalau untuk makro. Ya, adanya peningkatan taraf kehidupan menyebabkan permintaan akan hasil produksi dari dunia juga meningkat. Jadi saling menguntungkan ya. Kemudian kalau yang internal eksternal mikro ya sama gitu kan. Misalnya pemasok bahan baku dengan perusahaan kita, maka itu saling bergantung. Kalau bahan bakunya mengalami kendala, maka perusahaan kita bisa mengalami kendala. Atau biasa sebaliknya, kalau perusahaan kita penjualannya kurang bagus, maka perusahaan penyetok atau pemasok juga kurang bisa berkembang. Jadi saling bergantung. Oke, yang berikutnya adalah proses manajemen strategi. Kurang lebih ada 8 langkah dalam melakukan manajemen strategi. Yang pertama harus mengidentifikasi misi dan juga sasaran organisasi. Jadi agar bisa punya strategi yang bagus untuk mencapai tujuan, kita harus tentukan dulu nih misinya apa, sasarannya apa, tujuan dari perusahaan ini apa. Misalkan tahun 2023, misalkan perusahaan apa, perusahaan baju gitu ya, baju sepatu misalkan 2023 menyebarkan atau menjual sebanyak 10.000 sepatu gitu ya. Itu termasuk misi dan juga sasaran organisasi. Lalu setelah itu akan dianalisa, kita akan menganalisa lingkungan luarnya yang berpengaruh apa saja, kemudian cari juga, identifikasi juga yang menjadi peluang dan juga yang menjadi ancaman, lalu menganalisa lingkungan dari internalnya, apakah semua SDM-nya sudah siap, sumber daya yang lainnya juga siap gitu ya. Baru kemudian identifikasi juga kekuatan dan juga kelemahan dari perusahaan. Nah, setelah itu baru perusahaan bisa merumuskan strategi lalu mengimplementasi strategi. Setelah strategi tersebut diimplementasi, pasti kemudian ada monitoring dan kemudian dievaluasi. Apakah sudah berjalan sesuai dengan keinginan, apakah sasarannya sudah tercapai atau belum gitu ya. Ini adalah proses dari manajemen strategi. Nah, ini kurang lebih gambaran proses menstranya ya. Manajemen strateginya seperti ini atau bisa juga seperti ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengertian dari analisa SWOT ya. SWOT itu singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan juga threat ya. Ini menurut Tejo Tripomo, analisa SWOT ini adalah penilaian atau asesmen terhadap hasil identifikasi situasi untuk menetapkan suatu kondisi yang bisa dikategorikan kekuatan, kelemahan, dan juga peluang dan ancaman dari suatu perusahaan. Ya, jadi nanti oke,
Jadi di dalam analisa SWOT nanti kita akan mengidentifikasi faktor dari internal dan juga eksternal perusahaan ya. Kemudian pengertiannya di sini sebagai alat formulasi strategi ya, mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Bisa disebut sebagai SWOT. Yang pertama, strength adalah kekuatan dari perusahaan tersebut. Ini berarti biasanya faktor internal. Kemudian opportunity juga internal. Kemudian kelemahan dan juga ancaman ya, weakness dan juga threat ya. Proses pengambilan keputusan strategi merupakan pengembangan dari misi, tujuan, dan strategi dan juga kebijakan dari perusahaan. Kenapa sih harus dianalisa ya? Karena kita perlu mengetahui kekuatan dan kelemahan yang terletak di perusahaan dan juga peluang dan ancaman yang terletak di lingkungan perusahaan. Tujuannya adalah membuat kerangka kerja yang membantu menganalisis semua faktor internal dan eksternal. Juga bisa berupa produk baru, proyek, ataupun strategi yang lainnya. Dengan menggunakan metode SWOT ini, analisa SWOT ini bisa membantu perusahaan memahami dinamika atau perubahan yang terjadi dengan situasi yang terjadi. Oke, keuntungannya memungkinkan perusahaan mengambil keunggulan, kesempatan dalam menghindari ancaman. Juga membuat perusahaan menekankan kekuatan dan mengeliminasi kelemahan. Kemudian SWOT ini juga menjadi dasar untuk menentukan corporate profile ya, di mana nanti perusahaan tersebut akan bersaing dalam suatu bisnis ataupun industri. Jadi nanti agar perusahaan bisa mempunyai keistimewaan, bisa mengetahui yang istimewa dari perusahaannya apa. Oke, ini adalah faktor SWOT ya. Ada dari pihak internal adalah kekuatan dan juga kelemahan, dari pihak eksternal ada ancaman dan juga peluang. Pertama, cara membuat SWOT dengan cara mengumpulkan data yang diperlukan dengan metode teknik pengumpulan data, qualitative snowcard atau snowballing ya. Snowballing ini dengan cara memberikan sampel, tadinya misalnya sampelnya sedikit, tapi kemudian sampel itu mengajak teman-temannya misalkan berhubungan dengan sampel-sampel lainnya, akhirnya data yang diperoleh menjadi banyak. Kemudian yang kedua, membuat matrik IFAS atau Internal Strategic Factory, Analysis Summary, dan juga EFAS, External Strategic ya. Contoh IFAS misalnya di sini ada opportunity, ada weakness ya. Kemudian ada analisa SWOT. EFAS ada kekuatan atau strength dan juga kelemahan ya, weakness juga. Kurang lebih nanti jadi dibuatkan bobotnya berapa, ratingnya berapa, dan skornya berapa. Nah, dari penentuan skor ini biasanya nanti dicari yang bobotnya tertinggi ya, untuk diberikan sebagai fokus dari strategi yang akan dibuat. Nah, yang berikutnya juga bisa membuat matrik interaksi SWOT atau TOS ya, kurang lebih seperti ini. Misalnya opportunity-nya ada peraturan daerah terkait pelimpahan kewenangan perizinan kepada dinas penanaman modal ya. Jadi ternyata misalkan ini perusahaan penanaman modal udah ada diizinkan gitu ya. Kemudian ancamannya ada jaringan datanya sering terganggu ya, SDM-nya kurang gitu ya, kurang ahli. Kekuatannya misalkan pelayanan publik, kebijakan dan dukungan pimpinan ya. Lalu setelah itu dikumpulkan, ada peluang dan juga ada kekuatan, maka dibuat strateginya. Strength dan opportunity. Ada weakness, kelemahannya apa? Jumlah ASN yang sesuai kompetisi belum optimal. Lalu di sini ada opportunity-nya ya. Weakness dan opportunity lalu kita ambil strateginya apa? Threat dan strength lalu diambil strateginya apa? Weakness dan threat diambil strateginya apa? Setelah itu Ladi memilih alternatif yang bobotnya paling tinggi sebagai strategi yang akan diterapkan. Nah ini tadi ya, strength adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi, weakness adalah kondisi yang merupakan kelemahan, opportunity adalah peluang, lalu threat adalah ancaman. Ya, contohnya strength adalah kelebihan apa sih yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi, kemudian apa sih yang lebih baik dari atau yang keunggulannya apa ya, keunikannya apa, kemudian apa sih penyebabnya orang membeli di perusahaan tersebut,
apa yang dilihat dan dirasakan oleh konsumen ya, spesialnya apa di tempat ini misalnya. Kemudian kelemahannya misalnya apa sih yang harus ditingkatkan ya, yang harus dihindari oleh perusahaan apa, kemudian kenapa sih mengalami penurunan penjualan ya. Kemudian ada pengalaman konsumen tidak atau testimoni konsumen tidak yang misalkan membuat perusahaan ditinggalkan oleh konsumennya. Kemudian opportunity-nya, peluang adalah kesempatan apa saja yang bisa diambil, tren-tren baru apa yang bisa disesuaikan dengan perusahaan. Threat atau hambatannya, misalnya perusahaan pesaing apakah mempunyai langkah yang sama dengan teknologi, apakah misalkan perusahaan bisa mengadaptasi teknologi yang baru ya. Kemudian peraturan pemerintah juga apakah mendukung atau malah justru menghambat nanti kinerja perusahaan ya. Itu adalah contoh penguraian dari 4 komponen SWOT. Kemudian nanti ada 8 langkah yang terlibat dalam membuat matriks SWOT, yaitu menulis peluang eksternal, menulis ancaman eksternal, menulis kekuatan internal, kelemahan internal. Lalu setelah itu mencocokkan kekuatan internal dan peluang eksternal. Seperti tabel yang tadi Ibu buat ya, matriks SWOT-nya itu pembacaannya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti seperti ini. Di sini adalah strategi dari gabungan kekuatan dan juga peluang. Di sini gabungan dari kelemahan dan juga peluang. Di sini gabungan dari kekuatan dan ancaman. Lalu di sini gabungan dari kelemahan dan ancaman. Nah, tapi sayangnya analisa SWOT juga punya keterbatasan, yaitu di sini rentan terhadap penyalahgunaan dan analisa yang dangkal ya. Jadi kurang mendalam analisanya. Daftarnya juga biasanya panjang sekali ya. Kemudian faktor yang sama dapat ditempatkan dalam 2 kategori karena perbedaan cara pandang. Misalnya sesuatu bisa dianggap sebagai kelemahan, tapi juga orang lain menganggap itu sebagai kekurangan ya. Kemudian tidak ada kewajiban untuk menguji opini dengan data dan analisis, tidak ada pengujian dengan data. Ini tadi sudah disebutkan. Kemudian alternatif strategi SWOT itu adalah dengan menerapkan strength dan opportunity-nya, memanfaatkan kekuatan, merebut dan memanfaatkan peluang ya, atau ST, strength and threat-nya. Kemudian meskipun menghadapi ancaman tapi masih memiliki kekuatan secara internal. WO ya, weakness atau opportunity-nya, memanfaatkan peluang dan dengan meminimalkan kelemahan. WT, weakness and threat, meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman, yaitu ini defensif ya. Nah, interpretasinya, jika faktor kekuatan dan peluang lebih dominan atau lebih besar dari kelemahan, maka organisasi mampu bersaing dengan pesaing yang lainnya. Tapi kalau kekuatan dan peluang lebih kecil dibanding kelemahan dan ancaman, maka organisasi harus melakukan konsolidasi ke dalam ya. Bagaimana cara memperkuat dirinya sebelum bersaing dengan yang lainnya. Oke, kurang lebih seperti itu materi tentang analisa SWOT. Semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.